Perkenalkan, nama saya Ensa Sampaleng dengan NIM 230244140 dari kelas 5 TIM 5. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan. Ada 3 fase dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada intelligent phase, design phase, dan choice phase. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, identifikasi masalah meliputi identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, kepemilikan masalah. Design phase atau rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Itu yang pertama, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Yang kedua, meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Yang ketiga, sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Nah, choice phase atau pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Yang pertama, fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Yang kedua, fase pilihan meliputi pencarian evaluasi dan direkomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Intelligent phase atau identifikasi masalah. Yang pertama, menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal dilakukan. Yang kedua, poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Selanjutnya ada penguraian masalah. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kepemilikan masalah. Ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Dampaknya meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan mengikuti untuk dilakukan. Mungkin untuk dilakukan. Meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli, atau yang akan disewa. Yang terakhir ada choice phase. Fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan direkomendasi terhadap suatu model yang tepat untuk model. Solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam alternatif yang telah dipilih. Saya telah merangkum untuk mempersingkat atau memperjelas. Yang pertama ada intelligent phase. Tahap awal untuk mengidentifikasi masalah atau peluang. Selanjutnya, data akan dikumpulkan, dianalisis, lalu masalah didefinisikan dengan jelas. Nah, hasilnya, pemahaman mendalam tentang situasi yang perlu dipecahkan. Selanjutnya ada design phase, menyusun berbagai alternatif solusi, membuat model, kriteria evaluasi, dan simulasi kemungkinan hasil. Dan hasilnya, beberapa alternatif keputusan yang bisa dipertimbangkan. Selanjutnya ada choice phase, memiliki alternatif terbaik berdasarkan kriteria dan analisis yang ada. Keputusan dibuat untuk diimplementasikan dan hasilnya
suatu keputusan yang dianggap paling tepat dan optimal. Kesimpulannya, proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis agar hasil diperoleh benar-benar tepat dan bermanfaat. Menurut kerangka yang dikemukakan oleh Herbert Simon, terdapat 3 tahap utama yang saling berkaitan, yaitu intelligence phase, design phase, dan choice phase. Pada tahapan intelligence, organisasi atau pengambil keputusan berusaha memahami situasi yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, serta menganalisis kondisi yang ada. Tahap ini sangat penting karena kualitas keputusan sangat ditentukan oleh seberapa tepat masalah dikenali sejak awal. Setelah itu, masuk ke tahap desain, di mana berbagai alternatif solusi dirancang berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Pada fase ini, pengambilan keputusan menyusun model, mengembangkan kriteria evaluasi, serta melakukan analisis terhadap pengambilan keputusan, menyusun model, mengembangkan kriteria evaluasi, serta melakukan analisis terhadap kemungkinan hasil dari setiap alternatif. Dengan demikian, tahap desain berfungsi sebagai jembatan untuk menghasilkan pilihan-pilihan yang rasional dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, pada tahap choice, dilakukan pemilihan alternatif terbaik yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Keputusan yang dipilih kemudian siap untuk diimplementasikan sebagai langkah nyata dalam penyelesaian masalah. Secara umum, ketiga fase ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang logis, terstruktur, dan tidak hanya bergantung pada intuisi semata. Intelligent phase memastikan masalah dipahami dengan benar, design phase menyediakan berbagai opsi solusi, dan choice phase memfokuskan pada pemilihan alternatif terbaik. Dengan melalui tahapan ini, keputusan yang diambil akan lebih rasional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal bagi individu maupun organisasi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.